Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Hani Rahmadila, NIM 2024 10 10 1107. Saya dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pada modul 9, yaitu ada 2 untuk wine dan juga cancer. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan pada modul 9 yang wine terlebih dahulu. Di sini pada modul terdapat soal, ada 2 soal, yaitu yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Lalu masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, serta tuliskan akurasinya. Lalu yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan Bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan juga base cancer dengan menggunakan perbandingan t-set 0,3. Masing-masing menggunakan perbandingan n_s estimator sama dengan 100, 200, dan juga 300. Lalu tuliskan akurasinya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengimport library-library yang akan kita butuhkan nantinya, yaitu seperti import library NumPy di sini, lalu kita juga mengimport library Pandas, lalu kita juga mengimport library Matplotlib, .pyplot sebagai PLT. Lalu kita juga import Seaborn, SNS. Lalu yang selanjutnya kita juga import loadwine dari sklearn.dataset. Lalu kita juga import standard scalar dan juga min-max scalarnya nanti. Itu dari sklearn.preprocessing. Lalu kita juga import perceptron untuk mengerjakan nomor 1 dan 2. So, dari sklearn.linear_model. Lalu kita juga import train_test_split sebagai TTS dari sklearn_model_selection modelnya. Lalu kita juga import akurasi skornya dari sklearn.matrix. Lalu kita juga import bagging classifier dari sklearn ensemble. Yang terakhir kita import confusion matrix sama confusion matrix display dari sklearn matrix. Oke, yang pertama karena kita mengerjakan dataset yang wine terlebih dahulu, di sini kita akan melakukan load wine dengan cara kita buat variabel wine_data, lalu kita load di sini, lalu untuk wine-nya kita import dari Pandas dengan data frame wine_data.data. Kita run terlebih dahulu. Ada error di sini. Oh ya, oke. Oke, jadi kita belum run yang ini, run dulu. Oke, kita run yang load wine. Nah, ini hasilnya. Datasetnya udah muncul di sini. Jadi bisa kita baca ada 178 baris dan 13 kolom. Oke, selanjutnya kita bagi di sini menggunakan variabel x, y.
when data.data, lalu when underscore data.target, dengan variabel x-nya itu mengambil dari library pandas data frame, x dengan kolomnya yang diambil adalah when data.feature underscore name. Lalu kita masukkan di variabel. Lalu variabel y ada pd data frame dengan axis y-nya. Lalu untuk variabel when di sini x.join. Coba kita run. Oke, akan menghasilkan hasil seperti ini. Lalu kita buka when info-nya di sini. Nah, jadi di dalam data set when di sini ada kolom ini, alkohol, malic acid, as, dan lain sebagainya dengan tipenya itu float dan juga integer. Oke, dengan memori yang dipakai yaitu 19,6. Nah, selanjutnya kita akan melakukan data duplikasi di sini dengan cara kita pakai duplicate. Langsung saja win.duplicate, lalu kita run. Nah, setelah itu apabila terdapat missing value di sini, kita akan coba cek missing value-nya terlebih dahulu dengan cara win.isNull.sum. Oke, setelah kita lihat di sini tidak terdapat missing value, lalu kita lanjut ke outlier-nya. Kita put outlier dengan kita cek outlier-nya dengan cara for i in wine underscore data dot feature underscore names, mengambil dari nama fiturnya, lalu kita box plot di sini wine i indeksnya, lalu kita tampilkan di sini. Oke, setelah ditampilkan ternyata di sini terdapat outlier di contohnya di grafik di gambar yang kedua, ketiga, 4, 5 ini terdapat outlier. Nah, di sini kita akan coba menghilangkan outlier tersebut dengan cara kita copy dulu wine-nya dengan cara kita buat variabel wine underscore copy, lalu kita masukkan copy dari wine-nya tersebut, kita jalankan. Oke, setelah itu kita buat perulangan for i in wine data dot feature name dengan key satunya itu kuantilnya 25 dan ketiga kuantilnya 75. Lalu untuk IQR-nya di sini sama dengan ketiga kurangi Q1. Oke. Lalu kita copy di sini, find copy menurut indeksnya, kita max juga, lalu untuk Q3. Oke, jadi hasil dari ini nanti lebih besar daripada Q3 ditambah 1,5 dikalikan dengan hasil dari IQR ini, lalu Q3 plus 1,5 kali IQR. Begitu juga dengan find copy yang di bawahnya. Kita coba run. Oke, selanjutnya kita show-nya di sini, kita tampilkan di sini. Nah, ini. Setelah kita hapus outlier-nya, benar-benar udah tidak ada outlier di sini. Tadi di gambar kedua, di gambar malic acid ini ada outlier, sekarang sudah tidak ada.
Begitupun dengan gambar yang lainnya. Jadi untuk outlier udah selesai. Sekarang kita split atau kita pisahkan. Kita buat variabel X dan juga Y dulu. Sini variabel X-nya kita kopikan Y-nya, lalu kita drop dengan kolomnya yaitu 0. Lalu untuk Y-nya sendiri kita when copy 0. Nah, lalu kita buat variabel train, kita bedakan training dan juga testingnya. Jadi kita buat X train 1, X test 1, Y train 1, lalu Y test 1 sama dengan TTS XY dengan test size-nya 0,2. Dengan random state-nya kita di sini kasih 300. Oke, kita run. Selanjutnya kita akan melakukan function. Nah, function di sini kita lakukan dengan cara kita buat function bc underscore bc, kita masukkan dengan parameter training, X training, X testing, Y training, dan juga Y testing. Lalu kita gunakan min max scalar, kita buat variabel scalar di sini, lalu kita masukkan list xtrain.columns-nya ke dalam variabel columns, lalu kita buat scalar.fit, kita fit xtrain kolomnya. Nah, lalu setelah itu kita buat scalar-nya dari training dan juga testing dengan cara scalar.transform xtrain, lalu yang untuk testing scalar.transform xtest. Nah, setelah itu jika ingin tetap dalam bentuk data frame ini, jadi nilai hasil scaling-nya itu dapat di assign atau ditambahkan ke kolom awal dengan cara xtrain kolom dengan xtrain underscore scalar. Begitu juga yang testing. Lalu ada xtrain normalisasinya x underscore train, lalu x testing normalisasinya x underscore test. Nah, lalu di sini kita akan melakukan perceptron dengan model perceptronnya eta 0 sama dengan 0,1 dengan random state-nya 300. Oke, lalu kita model .fit di sini dengan parameter x train 0-nya, yt. Lalu kita prediksi menggunakan variabel y underscore prediksi dengan cara langsung model .predict. Mana yang mau diprediksi yaitu x text normalisasinya, lalu kita akurasikan di sini. Karena tadi di soal kita akan menampilkan akurasinya. Jadi kita buat variabel akurasi sama dengan akurasi underscore score-nya dengan parameter nanti keluarannya y underscore test sama y underscore prediction. Lalu kita print atau tampilkan. Oke, kita jalankan. Oke, selesai. Nah, kita lanjutkan dengan test size 0,2, 0,3, dan 0,4 seperti seperti yang disuruh oleh soal. Yang pertama kita bedakan untuk training dan juga testingnya. Di sini untuk X-nya kita drop kolomnya 0 dengan Y-nya when underscore copy. Kita buat variabel training dan juga testingnya di sini dengan test size-nya 0,2. Nih, karena kita sedang modelkan yang 0,2 dengan random state-nya 300. Coba jalankan terlebih dahulu. Nah, lalu kita jalankan yang dengan parameter ini. Nah, hasilnya dia akan menampilkan akurasi perseptannya itu adalah 100% dengan gambar seperti ini. Oke, hal ini
sama dilakukan untuk test size yang 0,3 dan 0,4. Kita langsung run aja. Bedanya di test size-nya. Ini kita tulis 0,3, kalau di yang 0,2 kita tulis 0,2. Oke, untuk akurasi perseptannya tetap masih 100% di sini. Bisa dilihat ada perbedaan di angka. Oke, dan juga warna. Setelah itu kita coba untuk yang test size-nya 0,4. Oke, masih 100% untuk akurasi perseptannya di sini. Oke, ini kita hapus saja. Lalu lanjut ke function yang BC. Sini kita akan buat sama seperti tadi, kita buat variabel X dan Y untuk memisahkan train dan juga testingnya. Lalu kita buat variabel X train dan X test, Y train, Y test. Oke, dengan test size-nya yaitu 0,3. Nah, lalu kita di sini buat function BC. Nah, ini caranya sama seperti yang ini tadi, function. Oke, jadi kita buat extreme scale-nya. Kita juga apabila ingin tetap dalam bentuk data frame, kita buat juga seperti ini. Kita juga buat bagging classifier-nya, prediksinya, dan juga akurasinya. Kita run terlebih dahulu agar nanti bisa dijalankan. Maaf, seharusnya di run dulu. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan untuk tadi disuruh di soal itu kita menggunakan angka 100. Kita menggunakan angka estimatornya 100, 200, dan 300. Oke, kita gunakan di sini. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan akurasinya masih 100 sama. Lalu kita run yang 200, akurasinya masih sama 100%. Lalu kita run yang 300, akurasinya sama 100%. Oke. Dari sini kita udah selesai untuk mengerjakan dari dataset wine. Kita akan lanjut ke dataset yang cancer. Nggak ada perbedaan dari dataset wine dan cancer, cara mengerjakannya sama, namun mungkin kita akan menemukan hasil yang beda mungkin. Jadi kita lihat terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama, sama kita import library-nya di sini. Kita run terlebih dahulu. Nah, lalu kita load data cancer-nya, dataset cancer. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan buat sebagai kolom-kolom dengan nama. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita akan nampilkan ada kolom apa aja, dan juga memori yang digunakan, beserta tipe datanya. Oke, sama yang akan kita lakukan yaitu kita cek duplikasi datanya di sini dengan dengan duplikat. Tidak ada duplikasi data yang terjadi. Lalu kita cek juga missing value-nya.
Nah, ini dapat dilihat tidak ada missing value pada dataset tersebut, dataset breast cancer. Lalu kita cek outlier-nya. Nah, ini. Ada outlier yang terjadi. Oke, di semua. Cuman satu gambar aja yang nggak ada outlier-nya, jadi kita harus menghilangkan outlier tersebut. Lalu caranya sama, kita copy datasetnya. Setelah itu kita masukkan perulangannya di sini, sama seperti tadi. Lalu kita tampilkan di sini. Oke, bisa dilihat dari semua gambar outlier-nya udah hilang. Oke, selanjutnya kita akan lakukan split atau pemecahan. Di sini pemecahan ekstern dan juga testing, training dan juga testingnya. Langsung saja kita run. Nah, lalu setelah itu kita akan melanjutkan ke function perseptronnya, functionnya. Caranya sama seperti tadi. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba untuk test size-nya 0,2. Oke, di sini terdapat akurasi perseptronnya tidak 100 lagi, tapi 96,49 untuk text size-nya 0,2. Nah, gimana dengan 0,3? Kita coba. Nah, kita coba untuk 0,3 akurasinya sama, yaitu 96,49. Oke, kita coba yang text size-nya 0,4. Nah, ini berbeda, jadi akurasinya beda, 93,68%. Jadi lebih akurasinya lebih tinggi yang di modul wine tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dengan function BC, dengan function, tadi lupa namanya, function base classifier ya, dengan function base classifier di sini sama caranya. Kita run dulu apa yang dibutuhkan, lalu kita lihat hasilnya di sini. Oke, akurasinya lebih tinggi di sini 97 daripada menggunakan perseptron 96. Kita lanjut. Oke, akurasinya masih sama 97,08. Oke, dan akurasinya sama, kita bisa lihat di sini. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.